Halo semuanya, para mahasiswa sekalian. Materi kita saat ini adalah membahas tentang dasar kesehatan lingkungan. Counseling ini merupakan salah satu ilmu penunjang di dalam keperawatan komunitas. Ya, jadi ini memang masih subtopik di dalam materi ilmu penunjang keperawatan komunitas. Nah, apa kaitannya kesehatan lingkungan dengan keperawatan komunitas? Ya, sekali lagi bahwa yang namanya komunitas atau masyarakat dan masalah kesehatan yang terjadi di dalamnya dipengaruhi salah satunya adalah oleh faktor lingkungan. Kalau misalnya di rumah sakit kita sering menegakkan diagnosis keperawatan yang sifatnya personal atau individu, misalnya nyeri akut, nyeri kronis, konstipasi, gangguan perfusi cerebral gitu ya. Diagnosisnya itu terkait personal. Nah, tapi kalau di masyarakat seperti apa? Karena jumlahnya banyak. Nah, maka yang dilihat adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya preventif dan promotif. Ya, kita ketahui bahwa masalah kesehatan yang terjadi pada seseorang mayoritas disebabkan oleh yang namanya faktor perilaku. Ya, perilaku ini dipengaruhi juga oleh lingkungan ya, dipengaruhi dan mempengaruhi oleh lingkungan. Jadi memang ketika suatu masalah kesehatan terjadi kepada seseorang, nah kita tidak bisa mengabaikan faktor tadi, perilaku dan lingkungan tadi. Ya, misal ada seseorang datang ke pelayanan kesehatan, ya ke rumah sakit. Pasien mengeluh demam, nyeri pada area persendian, demamnya naik turun gitu ya, nyeri sendi, lemas, tidak nafsu makan, mual. Ya, ketika diperiksa, dicek laboratorium, ternyata ditemukan virus dengue. Ya, maka dokter akan mendiagnosis ini sebagai suatu penyakit DBD. Nah, dirawatlah pasien tersebut tadi di rumah sakit. Ketika dirawat, maka dokter akan memberikan intervensi medis, diberikan obat. Ada demam, diberikan antipiretik, gitu ya. Ada mual, diberikan antiemetik. Untuk virusnya diberikan antivirus. Lalu pasiennya juga dirawat oleh perawat. Yang demam tadi diberikan kompres, diberi terapi lain, gitu ya. Nyeri, mual, diberikan terapi terapi keperawatan, komplementer atau modalitas. Nah, ketika pasien sembuh pulang, ternyata di rumahnya itu dia mengalami ternyata setelah pulang ke rumah itu diketahui bahwa di rumahnya itu habitnya kurang bagus ya, misalnya bak mandinya jarang dikuras, di halaman rumahnya ada genangan air, banyak barang bekas kena air hujan yang airnya menggenang gitu ya, baju-baju digantung sehingga banyak nyamuk di rumahnya, sehingga dia tertular atau terkena penyakit DBD itu akibat perilaku dia sendiri. Nah, ketika kebiasaannya itu tidak hilang walaupun dia sudah sembuh dari rumah sakit, maka penyakitnya bisa terjadi berulang. Kenapa? Karena memang faktor habit itu sangat menentukan ya. Percuma kita obati ketika pulang ke rumah masih tetap dengan kebiasaan yang lama, maka akan terjadi DBD berulang. Sehingga sebenarnya solusinya, permasalahannya adalah di perubahan perilakunya gitu. Karena penyakit tersebut tidak akan terjadi kalau memang perilakunya menunjukkan PHBS yang baik. Ya, jadi memang faktor lingkungan, faktor perilaku itu berpengaruh besar terhadap kesehatan seseorang. Ya, jadi memang akan lebih baik dan juga akan mengurangi kos atau pengeluaran kalau kita fokuskan upaya itu ada di ranahnya preventif dan promotif, pencegahan dan edukasi kesehatan. Jangan mau kita menunggu sakitnya, gitu ya. Kalau sudah kuratif, sudah di rumah sakit ya sudah, gitu. Ya maka akan banyak kerugian yang dialami. Nah, terkait lingkungan sehat itu sendiri adalah program, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia.
ya. Jadi memang program lingkungan sehat ini adalah program dari dunia ya, WHO. Karena apa? Karena yang namanya kita ini tinggal di suatu lingkungan di bumi, ya, yang dimana lingkungan ini sekarang semakin terkikis, semakin tidak sehat, entah itu kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, gitu ya, semua semakin menunjukkan adanya penurunan. Ya, kalau dulu kita masih melihat sungai yang jernih, gitu ya. Kalau sekarang sungai banyak yang kotor ya, limbah entah itu warna kuning atau hijau gitu. Tanah yang dulunya subur sekarang sudah sedikit sekali tanah yang bisa ditanami tanaman dan pohon. Udara juga sama ya. Udara kualitasnya semakin menurun dengan adanya polusi dari berbagai sumber. Entah itu kendaraan, dari pabrik, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita air saja sudah mengalami krisis. Ya, dulu kan air kita ambil dari air tanah gitu ya, dari air sumur, itu bisa kita masak. Sekarang kalau di ibu kota kayaknya kurang sehat ya, karena ditemukan berbagai zat kimia ataupun mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga sekarang mayoritas orang itu air beli kemasan yang galon gitu ya. Sekarang menggunakan air yang kemasan dan itu beli. Nah, dulu itu masih gratis. Jangan sampai nanti udara pun kita harus beli ya, oksigen, saking kotornya kita harus beli oksigen. Dan tentunya itu kan akan sangat mahal gitu. Jadi jangan sampai kita ada di titik seperti itu. Nah, sehingga dibuatlah program lingkungan sehat dengan sasaran adanya kebijakan dan konsep peningkatan kualitas lingkungan di semua tingkatan. Ya. Kemudian yang kedua, terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, budaya. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab ini yang paling penting, karena kalau nggak ada kesadaran dan tanggung jawab tidak akan jalan program-program yang lain. Jadi harus diawali dengan yang namanya kesadaran, keinginan untuk menciptakan lingkungan sehat. Ya, kemudian meningkatnya cakupan keluarga yang mempunyai akses air bersih dan tercapainya pemukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan. Ya. Kemudian sasaran lainnya adalah di tempat-tempat umum, sarana ibadah, pasar gitu ya. Kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di terkait industri ya, industri perkantoran yang bebas radiasi dan lain sebagainya. Kemudian terpenuhinya persyaratan kesehatan, masuk pengolahan limbah industri, limbah rumah sakit, dan menurunnya paparan pestisida dan insektisida ya di lingkungan kerja, pertanian, dan industri. Di definisinya, ya definisi banyak tokoh yang mendefinisikan, ya banyak ilmuwan yang mendefinisikan. Ya, lingkungan itu adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, lingkungan di sini artinya luas ya, mencakup semua hal di luar organisme yang bersangkutan. Kalau kesehatan apa? Kesehatan ya banyak juga definisinya ya, dari Perkin, WHO, White, Undang-Undang Kesehatan, dan lain sebagainya yang belum dicantumkan. Jadi kalian bisa searching sendiri. Apa itu sehat? Tapi intinya sama ya, sehat itu adalah keadaan dan kualitas dari organ tubuh itu yang berfungsi secara wajar. Ya, jadi keadaan sehat, sejahtera, badan, jiwa, sosial. Jadi semuanya sehat. Tidak hanya badannya ya, fisiknya terbebas dari penyakit, tapi juga jiwanya, ya mentalnya. Kalau misalnya fisiknya sehat tapi mentalnya tidak sehat, ya berarti disebut sakit juga gitu ya. Fisiknya sehat, jiwanya sehat, tapi secara sosial dia dikucilkan oleh lingkungan teman-temannya, ya berarti disebut sakit juga. Ya, itu adalah definisi dari kesehatan.
Nah, Kesling kesehatan lingkungan berarti apa? Ya berarti kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Jadi adanya keseimbangan ekologi ya antara manusia dengan lingkungannya. Itu definisi Kesling. Jadi kalian juga boleh searching mengenai definisinya, sangat banyak ya yang mendefinisikan mengenai kesehatan lingkungan. Kesling ini lingkupnya sangat banyak. Jadi kalau misalnya dibahas ini tidak cukup dalam satu sesi pertemuan ya, karena sangat banyak sekali komponen atau ruang lingkup dari Kesling ini, sehingga Kesling ini sebenarnya bahkan jadi satu jurusan tertentu ya di fakultas di universitas lain, karena memang concernnya banyak juga gitu. Nanti yang hari ini kita bahas ya hanya dasarnya ya, hanya superficial secara umum. Apa saja itu Kesling? Penyediaan air minum. Air minum gak sehat tentunya nanti akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan pengendalian pencemaran tanah oleh ekstrakta manusia, hygiene makanan, pencemaran udara, radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek Kesling, transportasi udara, ya, perencanaan daerah kota, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum, tindakan sanitasi lain ya. Ini adalah ruang lingkup Kesling, jadi sebenarnya cukup banyak sekali. Nah, di pasal 22 ayat berapa nih? 3 ya, di Undang-Undang nomor 23 tahun 1992, ruang lingkupnya difokuskan lagi sehingga supaya lebih fokus Indonesia ini akan menyelesaikan masalah kesehatan lingkungan yang mana ya. Jadi ada air udara, limbah padat sampah, limbah cair, limbah gas, radiasi, kebisingan, vektor, dan penyehatan pasca bencana. Nah, sasaran Kesling lainnya di dalam undang-undang juga ada tempat umum, pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. Nah, ini adalah faktor yang berperan dalam menimbulkan penyakit di suatu wilayah ya. Ini sudah kita bahas di materi tentang epidemiologi. Jadi faktor yang menyebabkan penyakit itu adalah host agent dan environment. Nah, environment ini yang sedang kita bahas ya. Lingkungan itu bisa menyebabkan suatu penyakit, di mana lingkungan ini tadi ya tidak hanya fisik tapi juga ada sosial dan biologis ya. Fisik itu apa? Air, udara, tanah, iklim, geografis, perumahan, pangan, panas, radiasi. Sosial apa? Status sosial, agama, adat istiadat, organisasi politik sosial. Biologis apa? Ada mikroorganisme, serangga, binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, agen biologis diantaranya apa? Misalnya metazoa yang menyebabkan askariasis, ada protozoa yang menyebabkan malaria kuartana, ada fungi yang menyebabkan kandidiasis. Ini agen biologis. Jadi kalau orang terpapar terkena agen ini maka akan menimbulkan penyakit yang ada di kolom sebelah kanan. Ada juga agen nutrien, misalnya apa? Protein, lemak, karbo, vitamin. Di sana kalau kelebihan atau kekurangan zat ini maka akan menyebabkan masalah kesehatan. Kalau fisik apa? Suhu, kelembaban, kebisingan, radiasi gitu ya. Agen kimia apa? Misalnya alergen, debu, yang endogen ya, contohnya metabolik, hormon. Jadi agen ini bisa dari luar, dari dalam. Dimana kalau kelebihan, kekurangan terpapar oleh agen kimia ini bisa menyebabkan penyakit. Nah, kemudian ada juga agen mekanis, ya, misalnya pukulan, gesekan, tumbukan yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Akhirnya timbul masalah kesehatan.
Nah, ada yang namanya teori simpul kesehatan lingkungan, ya. Simpul A, B, C, dan D. Ya, simpul A, sumber alamiah, penderita penyakit infeksi, mobil, industri, nah ini akan mempengaruhi yang namanya simpul B, udara, tanah, air, makanan, gitu ya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi simpul C, ya, manusia. Nanti masuk ke darah, lemak, urin, gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan dampak kesehatan. Ya, masalah kesehatan ini berbagai macam ya, bisa akut, klinik, samar, sehat, dan lain sebagainya. Nah, pernah melihat fenomena seperti ini di wilayahnya? Ada yang pernah? Nah, ini adalah beberapa potret sanitasi di kita. Walaupun sekarang zaman sudah maju ya, generasi juga sudah semakin modern, update, tapi ternyata potret sanitasi seperti ini masih bisa kita ditemukan. Tidak hanya di pedesaan, bahkan di perkotaan sekalipun ternyata masih ada. Ya, BAB tidak pada tempatnya, dibuang ke sungai, sementara sungai itu di wilayah lain ternyata dijadikan sumber air gitu ya, untuk mencuci dan lain sebagainya. Dan tentunya ini akan jadi masalah kesehatan karena yang namanya ekstrakta manusia itu ya, sisa buangan apa namanya tubuh manusia itu banyak mikroorganisme yang berbahaya. Ya, misalnya dia di fesesnya ada penyakit dan lain sebagainya. Air, nah, air ini memang sangat vital karena mayoritas tubuh kita sendiri itu terdiri dari air. Air itu memang harus memenuhi kualitas yang layak, ya, secara fisik, secara kimia, secara mikrobiologi. Secara fisik nggak berbau, nggak berasa, tidak berwarna. Secara kimia kadar besinya maksimum 0,3 mg per liter. Kesadaran ya maksimal 500 mg per liter. Syarat mikrobiologisnya, koliform tinjanya maksimal 0, nggak boleh ada. Gitu. Ya, ini adalah syarat kualitas air bersih. Karena kalau tidak bersih, tidak layak, maka akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah ini ya, ini adalah potret sungai Citarum. Mungkin ada yang tahu? Ya, sungai Citarum itu dulu kebanggaan. Kenapa? Karena memang dijadikan sumber kehidupan oleh warga sekitar ya. Ada ikan, dipakai tempat mancing. Nah, tapi kita ketahui bahwa beberapa tahun ke belakang daerah Karawang, Bandung gitu ya, menjadi suatu kawasan industri sehingga banyak pabrik dibangun. Mereka membuang limbah ke sini. Akhirnya apa, sungainya mati gitu ya. Jadi tidak ada lagi ikan yang hidup. Masyarakat yang ambil air dari sini juga terdampak kesehatannya. Jadi banyak yang mengalami penyakit kulit, diare, penyakit ispa dan lain sebagainya. Bahkan dunia menjuluki bahwa Sungai Citarum ini adalah sungai terkotor nomor 1 di dunia. Gitu. Jadi ini sungguh memalukan masyarakat Indonesia. Akhirnya Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan untuk mengatasi masalah Citarum ini. Ya, jadi dibuatlah suatu program namanya Citarum Harum. Diberdayakan masyarakatnya, orang kesehatan, TNI untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi TNI semua melakukan pendekatan ke pemilik perusahaan pabrik untuk tidak membuang langsung limbah pabriknya ke sungai ini. Ya, perguruan tinggi juga terlibat untuk mengedukasi supaya bagaimana cara mengatasi permasalahan air ini gitu ya. Nah ini air sangat vital sekali yang sekarang sudah mulai berangsur pulih ya, walaupun belum total tapi sudah membaik, ya sudah lumayan membaik. Oke, ini potret lainnya ya. Jadi masih banyak juga yang mencuci piring, mencuci baju, bahkan mandi di kali yang kita ketahui, lihat airnya bisa kotor dan kita nggak tahu nih di atasnya itu, di hulunya ada yang BAB, ada yang buang air kecil dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menjadi masalah kesehatan ya, menimbulkan masalah kesehatan yang baru.
Pembuangan kotoran tinja ini juga ada aturannya. Jadi kita ketahui pembuangannya ke septic tank ya, ada syaratnya. Jadi pembuatan septic tank itu minimal 10 meter jaraknya dari sumber air. Jadi kalau di rumahnya ada sumur, maka nggak boleh deketan antara septic tank dengan sumur. Kenapa? Nanti ya teresap ke dalam sumur gitu pembuangannya, sehingga memang ada syaratnya. Nah ini syarat-syarat gambar yang baik ya. Nggak boleh ada kontaminasi ke tanah permukaan ya. Kemudian nggak boleh terjangkau lalat hewan lainnya ya, karena lalat dan hewan lain itu adalah vektor pembawa penyakit, jadi bisa menular ke orang atau menular ke hewan lain ya. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan aturan. Ini masih ditemukan juga kasus buang air besar di sungai atau di semak-semak, di tanah, gitu, di pantai. Nah ini sudah tidak boleh. Kemudian pemukiman juga punya peraturan sendiri ya, harus memenuhi kebutuhan fisiologis, artinya pencahayaannya cukup, penghawaannya cukup, memenuhi juga kebutuhan psikologis, privasi cukup gitu, jangan sampai rumahnya bolong gitu ya, nggak ada privasi sama sekali. Kemudian memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit. Jadi di rumahnya itu penyediaan air bersihnya oke, pengelolaan tinjanya oke, pengelolaan limbah rumah tangganya juga bebas vektor ya, tadi nggak ada tikus, nggak ada lalat, ya, nyamuk, jadi bersih. Dan memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan, ya, misalnya bangunannya nggak mudah roboh, tidak mudah terbakar, gitu ya. Lantainya nggak mudah membuat penghuninya tergelincir. Nah, ini harus terpenuhi kesehatan pemukiman. Oke, ada yang pernah melihat ini daerah mana? Ya, ini masih daerah Jakarta sebenarnya ya. Ini adalah gambaran bagaimana kondisi perumahan di Jakarta. Ya, ternyata walaupun di ujung sana berjejer apartemen yang rapi, bersih gitu ya, ternyata di balik itu banyak sekali rumah kumuh ya, seperti ini ya, yang di pinggir sungai, dimana kalau air deras, hujan gitu ya, banjir, akhirnya tergenang ya, jadi kayak wahana air aja buat bermain. Nah ini bisa menimbulkan penyakit atau tidak? Ya tentunya bisa. Kenapa? Karena air sungai itu kita tahu kotor, tempat pembuangan segala ya, buangan manusia, buangan dari pabrik, buangan dari toko, restoran, dan lain sebagainya. Ini bisa menimbulkan masalah kesehatan juga. Nah kemudian apa lagi? Teknik pengelolaan sampah yang baik katanya ya. Bagaimana penyimpanan sampah, pengumpulan, pengangkatan, pembuangannya. Ini harus dikelola dengan benar, gitu ya. Lebih bagus lagi dari tatanan rumah, dari tatanan domestik sudah mulai diterapkan, dipisahkan sampah organik dan anorganik. Sehingga untuk mempermudah petugas kesehatan untuk menyelesaikan, memproses, mengolah sampah ini sampai dengan tempat pembuangan akhir. Ini potret pembuangan sampah yang terjadi ya. Di depannya kita lihat ada resto, tempat makan, rumah Padang. Di seberangnya tumpukan sampah. Apa yang terjadi kalau di sini? Ternyata banyak sektor. Ada tikus, lalat, lalu hinggap di tempat makan, orang pada makan. Tentunya bakalan banyak penyakit yang terjadi ya. Diare lah, hepatitis lah, dan lain sebagainya. Jadi memang lingkungan dengan manusia itu korelasinya sangat kuat, sehingga kalau mau manusianya sehat, ciptakan juga lingkungan yang sehat. Oke, kemudian terkait sektor. Nah, sektor juga ini menjadi faktor yang bisa menyebabkan orang sakit, misalnya apa? DBD penyebabnya nyamuk, tapi ternyata nyamuk itu adalah faktor
Ya, karena penyebab utamanya adalah virus dengue, virus yang dibawa oleh nyamuk tadi. Faktor lainnya apa? Banyak ya, ada tikus, ginjal, ada lalat, ya, dan lain sebagainya. Selain DBD, juga penyakit lain yang ditimbulkan akibat sektor diantaranya ada kaki gajah, rabies, antraks, ya, sapi gila. Itu adalah penyakit yang disebabkan karena sektor. Ya. Nah, ini vektornya membawa virus, tapi dia sebarkan ke manusia. Nah, sehingga untuk mengantisipasi penyakit yang diakibatkan oleh vektor, ya maka harus diputus mata rantai vektornya. Gitu ya. Bagaimana supaya nyamuk Aedes aegypti ini tidak berkembang biak di rumah? Ya tentunya terapkan 3M. Gitu ya. Nah, kemudian masalah lingkungan lainnya adalah kesehatan makanan dan minuman. Tentunya untuk bisa manusia itu hidup sehat, inputnya berupa makanan minuman juga harus sehat. Ya, ketika membuat makanan, hygiene-nya diperhatikan. Ya, persyaratan hygiene-nya diantaranya adalah lokasi bangunan, tempat masaknya harus benar, sanitasinya, dapur yang makan, gudang penyimpanan makanannya harus sehat, gitu ya, bersih, bagaimana mengolahnya harus benar, penyimpanan makanan dan makanan jadinya harus benar, peralatan yang digunakan jangan sampai peralatannya nggak dicuci-cuci seminggu misalnya. Pengolahannya misalnya daging sapinya nggak benar-benar dimasak, akhirnya apa? Ya ada cacing pita, cacing parasit ya, parasit yang dimakan juga oleh manusia. Akhirnya apa? Orangnya sakit juga, gitu ya. Termasuk menyuntikkan atau memasukkan zat-zat kimia ke dalam makanan, ya, formalin dan lain sebagainya juga ini berhati-hati ya. Karena sering kita temukan di pertanian juga masih ada yang nakal ya, memasukkan air klorin, bazat kimia, perasa makanan, pengawet, cacing serangga dan lain sebagainya. Dan ini kalau terus-terusan dikonsumsi bisa menyebabkan yang namanya penyakit kanker ya, bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, kemudian apalagi pencemaran lingkungan. Ini juga menjadi titik poin ya, bahwa memang outdoor pollution pertama ya, yang diakibatkan misalnya karena kebakaran dan lain sebagainya, juga itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Oke, ini adalah potret yang di bawah ya, hewan sapi, kerbau yang biasanya diternakan kan di taman ya, yang banyak rumput, tapi karena di Jakarta sudah full dengan sampah, akhirnya mereka mencari makan di tumpukan sampah, lalu dijual ketika Idul Adha ya. Ketika dikonsumsi ternyata hewan ini banyak mengandung penyakit. Akhirnya apa? Ya yang mengkonsumsi akan ikut sakit juga gitu. Ini juga polusi air, polusi udara, ikan pada mati gitu ya, air juga tercemar, udara tercemar. Terkait udara juga Indonesia itu sempat menjadi negara ketiga terpolut di dunia. Ya, setelah Meksiko, Kanada dan Meksiko, itu polusi di Jakarta itu ketiga terparah. Ya, kenapa bisa terjadi masalah kesehatan? Yang pertama karena pertambahan kepadatan penduduk. Ya, kemudian keanekaragaman sosial budaya, adat istiadat, ya, kebiasaannya beraneka ragam dan ada adat istiadat atau kebiasaan yang menyebabkan masalah kesehatan lingkungan. Buang sampah tidak pada tempatnya, perilakunya itu menimbulkan sektor pada datang gitu ya, dan belum memadainya pelaksanaan fungsi manajemen.
Nah, bagaimana hubungan dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat? Ini contoh hubungannya diantaranya karena pola urbanisasi ya. Urbanisasi menimbulkan kepadatan di kota, lahannya terbatas sehingga ada yang namanya area kumuh. Jadi daerah kumuh pun dijadikan tempat tinggal. Saking pengennya tinggal di kota. Nah, ini menyebabkan sanitasi kesehatan buruk gitu. Atau hubungan lainnya karena kegiatan industri di kota ya yang menghasilkan limbah cair dibuang tanpa pengolahan, dibuang ke sungai. Sementara sungai itu dimanfaatkan untuk mandi, cuci, kakus gitu ya. Sehingga ini bisa menyebabkan penyakit menular. Ya, atau misalnya hubungan lainnya kegiatan di kota di lalu lintasnya transportasi di mana emisi gas pembuangan asapnya itu tinggi ya, makin banyak kendaraan sekarang dan mencemari udara kota sehingga tidak layak hirup, akhirnya muncullah penyakit ispa ya. Sehingga di dalam visi misi Indonesia Sehat itu dari tahun 2010 sudah dicanangkan yang namanya kota sehat atau kabupaten sehat ya. Jadi pemerintah mendorong setiap kota untuk menciptakan kota sehat. Nah, dibuat juga selain visi misi juga dibuat dalam indikator Indonesia Sehat dari Kepmenkes dan dioperasionalkan oleh standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang di kabupaten atau kota. Sehingga diharapkan program ini bisa mendorong pemerintah kabupaten atau kota untuk menata kotanya masing-masing sehingga tercipta lingkungan yang sehat. Ya. Oke, itu sekian materi tentang kesehatan lingkungan ya yang menjadi dasar di dalam peninjauan dalam keperawatan komunitas sehingga nanti ketika mengkaji jangan lupa untuk tetap mengkaji masalah lingkungan karena masalah lingkungan ini tadi biasanya menjadi penyebab atau etiologi dari masalah kesehatan yang terjadi pada kelompok khusus atau ke masyarakat ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya.